Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji hanya milik Allah, dan mari sama-sama kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua, nikmat yang seringkali lalai kita untuk mensyukurnya. Nikmat sehat yang alhamdulillah di pagi ini Allah berikan kita kesehatan dan juga waktu luang di dalam majlis ilmu yang alhamdulillah dengan keistiqomahan kita mudah-mudahan menjadi jalan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini alhamdulillah wa syukurillah kita kembali dalam keluargaku surgaku yang biasa ditemani oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari dan juga Babe Haikal, yang insya Allah di pagi ini kita kembali mengupas sebuah tema penting tentang keluarga kita, sebuah cinta atau mawaddah yang tentu berbeda dengan cinta yang kita pahami. Ketika Allah sudah turunkan mawaddah warahmah, tentu menjadi eh, hal yang sangat penting dalam fondasi rumah tangga kita. Dan mengejawantah mawaddah ini memang bagian yang terus kita pelajari, terus kita eh, tanamkan dalam keluarga kita, karena betapa eh, tidak mudahnya tentu kita menjalani sebuah rumah tangga yang tidak mempunyai bekal ilmu. Dan di pagi ini kita akan berbagi dengan guru kita, alhamdulillah, ada Ustaz Dodi dan juga Babe Haikal yang insya Allah akan juga menemani kita untuk sama-sama mengupas tidak hanya sebuah eh, teoritis tentunya, tapi juga bagaimana praktek-praktek orang soleh dalam menjalankan keluarganya sehingga menjadi teladan atau panduan untuk kita semua. Dan bersama kita, Saudari Al-Jambari, insya Allah kita doakan selalu mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwah beliau. Dan tentu doa untuk kita semua, jamaah yang dirahmati Allah yang hadir maupun yang belum sempat hadir, mana sama-sama kita uh, doakan dan juga ajak saudara kita, teman kita, kerabat kita untuk sama-sama menikmati lezatnya iman dengan hadir dalam majlis ilmu. Dan alhamdulillah ini sebuah keistiqomahan kita setiap pagi bersama para guru kita di Majlis Keluarga Indonesia. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak habibi? Alhamdulillah bi khairin wa barakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Mulai Senin ini luar biasa banyak orang yang I hate Monday gitu ya. Tapi kalau di MKI, Masya Allah, Air manda ya. nggak ada hari tanpa ngaji MKI. Masya Allah. Masya Dan, Allah. dan Masya Allah ya, kecintaan terhadap majlis ilmu ini begitu banyak padilahnya Ustaz ya. Banget. Banget ya. Udahlah diampuni dosanya, diguyuri rahmat, ditambahin pemahaman, diberikan kebaikan yang banyak, Masya Allah, saatnya mendulang pahala. Dan jangan lupakan untuk selalu ngajak ya. Satu orang bisa ngajak dua orang itu Masya Allah ya. Pahalanya Ya Allah. jangan kita anggap enteng ya. Kita hanya nge-share atau ngajak teman-teman kita, sahabat kita, kerabat kita untuk hadir dalam majlis ilmu menjadi ladang amal yang Allah insya Allah akan lipat gandakan pahalanya. Iya, Baik, saat ini tema tentang ejawantah mawaddah ini memang kata cinta ini berbeda dengan mawaddah sungguhnya saja. Karena cinta yang kita pahami tentu sangat sempit pemahaman yang mungkin kita saksikan saat ini. Tapi mawaddah
dalam Al-Quranul Karim tentu sangat luas kedalaman maknanya saja. Selama ini orang cuma konsep-konsep. Sakinah mawaddah warahmah. Tapi nggak pernah dibedah. Hmm. Mawaddah itu kayak apa? Hmm. Karena kalau mawaddahnya Rasulullah SAW itu mencium kening istri sebelum ke masjid. Itu gimana ya ngomonginnya ya? Memberikan memberikan lututnya untuk tunggangannya Maria Kiptiah naik ke tunggangan itu what a man gitu. Itu gentle banget itu. Kalau ibarat kita sekarang bukain pintu gitu, saya nggak tahu berapa orang yang masih bukain pintu sama sama suaminya. Gitu. Tidak pernah membiarkan pasangannya untuk masuk sendiri kayak orang masuk ke angkot gitu ya. Itu nanti babe banyak lah ngasih contoh ngasih contoh. Tapi kalau saya kan cuma ceritain dulu tuh gini gitu ya. Karena eh, Mawaddah di versinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya. eh, Umar itu dikenal tegas, keras gitu ya. Di luar garang, masya Allah. Begitu di rumah, aku menahan diriku karena istriku. Itu kan menahan amarah itu juga bentuk mawaddah. Mendengarkan meskipun sedang marah. Umar itu kalau dinasehati istri, lama. Ketika ditanya, kok gitu aja? Gitu. Sama perempuan begitu amat, takut. Bukan takut. Dia yang masakin masakanku, dia yang ngasuh anakku. Layak bagiku untuk mendengarkan dia. Itu menghargai pasangan dengan kesabaran, itu mawaddah. Dan banyak lagi contoh-contoh sahabat yang melakukan mawaddah itu. eh, Apa kalau ringkasnya ya? Mawaddah itu kelembutan yang bisa dilihat. Perhatian kecil yang berulang. Menahan diri saat pasangan salah, menahan emosi pasangan, memahami keadaan pasangan, tidak mempermalukan pasangan, menanggung beban hidup bersama, saling menenangkan ketika lelah, ketika cemburu, melibatkan pasangan dalam keceriaan kecil. Itu cuman sekedar nggak tahu ya. Saya dengan istri itu karena memang rasa ingin berbaginya itu tinggi gitu. Setiap saya nemu apa, pasti saya bawa pulang, saya bawa buat istri. Atau setidaknya anak-anak saya tahu kalau misalnya kan mohon maaf nih bukan kode ya. Setiap jamaah yang para muhibbin lah, mereka menghadiahi kami para narasumber dengan macam-macam, dengan hadiah, dengan buah-buahan, dengan apa. Ada yang dibawain makanan yang unik-unik, yang aneh-aneh gitu. Itu begitu eh, ada majelis yang sangat serius di dalam apa namanya belajar sehingga nggak sempat mikirin ustadznya gitu. Maka saya mampir ke mana gitu yang saya tahu kalau di bawah ini mereka suka. Contoh es cendol Elizabeth Bandung itu masya Allah gitu. Saya kan nggak harus ke Bandung. Di sini ada toko kue Venus itu yang kita bisa pesen bahkan gitu. Jadi kalau misalnya lagi pengen pengen nostalgia ke Bandung, udah beli es cendol Elizabeth aja gitu. Itu bisa bisa disenengin sama semua orang itu. Meskipun diklaim sama Malaysia ya es cendolnya. Baik. Allah. Masya Allah. Ini Babe juga sudah hadir. Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum Babe. Wah, masih belum lagi siap-siap nampaknya. Hayakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Kif Allah, halak, Be? tabarakallah. Alhamdulillah, bekhair Ustaz. Masya Fadal Ustaz, Allah, lagi Masya Allah, Masya menikmati Allah. Ustaz ini. Lanjut Masya Ustaz. Allah. Lanjut Ustaz, sambil menemani si kecil dandan ini. Masya Allah, Masya Allah, Mau Masya Allah. sekolah. Hmm, tayyib.
Baik, kita mulai, Ustaz. Ya, silakan tempat Ustaz. Kita persiapkan Baik, diri kita untuk Bismillah. insya Allah menerima hidayah ilmu ya dari para guru kita. Tafadhol masyaallah Insya Ustaz. Allah. Hidayah mah dari Allah, kita mah sharing-sharing aja. Mata Allah fi kulli hayatikum, Ustaz. Amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua manusia penuh cinta. Pagi ini kita hadirkan kesyukuran kepada Allah. Dengan begitu banyak hal yang Allah SWT karuniakan kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat. Mungkin yang nggak nyaman ya tetap Alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik. Kata mawaddah biasanya cuma sekedar konsep dan ini hanya diucap sekali pada saat ada pernikahan. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya samawa ya paling singkat-singkat pakai segala macam dan ada yang menamakan macam-macam lah. Tapi begini, mawaddah itu kalau dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21 itu pilar rumah tangga itu mawaddah itu. Dan rahmah dan bukan mahabbah. Saya pernah sampaikan bahwa apa bedanya mahabbah dengan mawaddah? Mawaddah itu dari kata wudda, cinta yang kuat, penuh kehangatan dan ditunjukkan secara aktual, ada aktivitas. Jadi mawaddah itu bukan hanya rasa cinta, tapi perilaku yang nyata yang membuat pasangan merasa dicintai. Kalau cinta bisa samar, mawaddah adalah cinta yang kasat mata. Itu langsung gitu ya. Enggak. Memang begitu. Jadi artinya ketika kita hanya tahu konsep, bagaimana mengaplikasikan itu. Nah, ungkapan cinta dalam bentuk tindakan kecil tapi konsisten, yang menumbuhkan kenyamanan dan menguatkan ikatan. Ini begini, flight attendant-nya Cathay Pacific yang saya tahu ya, dia di drill, dia di training dengan sangat well trained. Ketika ada bayi yang dibawa sama seorang ibu, katakanlah dia duduk di C23 gitu ya, di nomor kursinya, itu langsung di tag itu sama si pramugarinya, C23. Begitu take off, selesai mungkin ada turbulence, begitu udah steady di 30.000 feet gitu ya, udah nggak ada turbulence lagi, tanpa dikomando, tanpa diminta, tanpa apa, dia datang dengan segelas air hangat. Kenapa? Udah tahu pasti ibu ini butuh air hangat buat bikin susu. Dan itu membuat para passengernya, membuat para penumpangnya menjadi amazed gitu. Wow. Tanpa nyebut, tanpa minta, tiba-tiba datang. Berasa surga banget nggak sih? Kebayang nggak kalau bapak ibu saling memperlakukan suami dan pasangan seperti itu? Ih, luar biasa itu. Dahsyat banget. Tapi maksudnya gini, jangan cuma konsep. Tapi betul-betul praktek yang nyata. Artinya ketika saya nggak tahu, Bapak Ibu mungkin nggak tahu ya, nggak ngerti. Saya kalau di Rasulullah SAW itu kan banyak banyak apa ya, banyak mujamalah ya, banyak banyak memperindah, banyak bermain kata-kata dengan kalau di kita namanya gombal. Itu kalau orang-orang Syria, orang Mesir itu kalau nyebut saudaranya itu ya salam. Dia padahal cuman sekedar akrab baru ketemu ngomong sekali gitu, itu bisa menisbatkan anggota badannya kepada orang lain. Maksudnya gimana Ustaz? Gini misalnya, saya misalnya manggil Babe gitu, nggak manggil ya Hekal gitu, enggak. Ya bisa macam-macam tuh ya, ya Habibi, ya Aini, ya Kolbi, wahai jantungku, wahai mataku, wahai ya halawa, ya itu betul-betul yang spontan dan memang ya kan kita tahu ya, orang-orang Arab itu kenapa dikasih Al-Quran itu karena mereka rata-rata penyair. Satu-satunya surat yang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan dengan konteks profesi cuma satu, Asy-Syu'ara, para penyair-penyair. Karena memang waktu itu
jago syair semua. Dan kita perlu meniru, tapi kalau di kita jatuhnya jadi kayak apa ya? Jadi kayak gegombal ya. Kebayang nggak? Saya kalau lagi bimbing umroh itu lagi di sana pegang handphone, manggil supir bis yang mesti standby di depan hotel. Itu, Assalamualaikum ya Habibi. Itu biasa buat mereka. Di kita, kan coba kita terjemahin. Assalamualaikum sayang. Sama supir bis loh sayang-sayang. Itu apa enggak istri langsung, siapa tuh? Siapa tuh sayang-sayang? Sayang-sayang sama siapa? Wah, itu seru itu. Tapi maksud saya gini, kalau orang Syria, orang Mesir banyak yang kemudian mengikuti Rasulullah SAW kalam jamil gitu ya, betul-betul mujamalah itu dipakai gitu. Dan eh, saya nggak tahu siapa pasangannya yang suka bilang begini ketika pulang kerja. Makasih ya udah nunggu. Aku senang banget lihat kamu hari ini. Udah lama banget aku mikirin kamu. Itu bagian yang bohong deh, nggak usah lebay deh. Kenapa selingkuh? Itu, aduh, hancur udah begitu tuh. Karena perlakuan yang baik itu biasanya, cowok maka baik mah ada maunya Ustadz. Lah, emang kita juga begitu. Kalau sama Allah, lebih butuhnya doang kan. Ya Allah, gua gini, gua gini, gua gini, gua gini, mau dong ya Allah, anu gini gitu, apa segala macam gitu. Artinya, kalau mawaddah itu ditunjukkan melalui kata yang baik, bukan hanya di momen romantis, tapi menjadi rutinitas yang keseharian. Menyelesaikan hal sepele dengan ketulusan. Suami ngangkat galon tanpa diminta, istri bikinin teh hangat ketika suami lelah, bikinin cemilan-cemilan yang nggak penting gitu, mau cemilan, mau 10, mau 11, nggak apa-apa, 12 juga nggak apa-apa. Gitu. Artinya cinta kecil yang tidak diumumkan tapi dirasakan. Itu ejawan tahnya mawaddah itu. Nah, menghindari kata yang menyakiti, ini juga sindiran lah. Karena mawaddah ini bukan hanya untuk melakukan yang baik, tapi juga menahan diri dari membandingkan pasangan. Nada tinggi ketika emosi. Ketika marah, pilih diam daripada maki-maki. Kata Rasulullah SAW, orang paling kuat itu bukan yang pinter gulat, yang kuat ngangkat beban apa segala macam, enggak, bukan. Clean and jerk gitu, bikin snatch gitu, enggak, bukan itu. Tapi yang mampu menahan amarahnya ketika dia bisa. Luar biasa. Dan Rasulullah SAW itu sering sekali menunjukkan mawadahnya kepada para istri. Pegang tangannya Aisyah, radhiallahu anha, nyenderin kepala, pangku di pahanya para istri, pangku di pahanya Abu Bakar, nyium istri keluar rumah, genggam tangan ketika jalan, ngusap kepala anak tanpa komentar panjang, diciumin Hasan Husain, itu mawaddah. Dan perhatian kecil yang berulang itu saya nggak tahu. Bapak Ibu tiap hari ada capaian-capaian yang atau achievement-achievement yang diobrolin. Hari ini masak apa? Gitu. Atau hari ini ada yang bisa aku bantu. Jadi mawaddah lagi-lagi bukan hadiah yang mahal, tapi dia perhatian kecil yang konsis. Nutupin kekurangan pasangan juga termasuk loh. Suami maklum kalau makanannya agak asin tanpa nyindir. Rasulullah SAW pernah minum sesuatu yang kemudian bukan gula tapi garam. Itu asinnya minta ampun. Rasulullah SAW minum, nggak ada ekspresi, nggak ada apa, biasa aja. Di pangkunya Ibunda Aisyah diajak minum bareng. Begitu minum, buah, asin. Kok nggak ngomong tapi santai. Asik gitu begitu tuh. Jadi mawaddah itu apa lagi munculnya? Menerima, bukan sekedar menuntut. Terus menjaga kehadiran yang menyenangkan. Artinya kalau suami menjauhkan ponsel ketika istri bicara, jangan asik. Ya udah, terus, terus, ya ya, oke oke, oh ya. Tapi sibuk sama HP ya, jangan. Rasulullah SAW tuh kalau ngobrol, naruh pundak itu ngadep ke yang diobrolin. Bahkan Rasulullah SAW ketemu siapa saja, nggak harus orang-orang dekat, nggak harus orang-orang yang beliau cinta, alaihissalatu wassalam. Tapi setiap orang yang ketemu sama beliau itu merasa dicintai. Artinya apa? Perlakuannya. Ini excellent service kalau saya bilang.
elegan. Dan ini jadi bagian yang istri nyambut suami dengan wajah hangat meskipun lelah. Itu pulang dari perjalanan yang bikin mangkel di jalan, udah hati kerual-kerual, sampai ke rumah ngelihat istri dengan senyum yang membahagiakan gitu kan, huh, capeknya hilang. Itu meskipun mukanya kayak apa namanya, kayak baju keluar dari mesin cuci gitu ya, belum disetrika, menyon gitu. Tapi begitu ketemu istri, Masya Allah, luar biasa. Jadi mawaddah itu menjadikan tempat pulang yang menyembuhkan. Jadi ringkasnya, mawaddah itu cinta yang diamalkan, bukan cuma sekedar diucapkan. Dan dia tampak paling kuat melalui hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari, bukan momen besar yang jarang terjadi. Dan ini jadi bagian yang kalau Rasulullah SAW kita lihat, beliau bersabda dalam hadis Muslim itu bilangnya begini, aku diberi rizki karena cinta dan pengorbanan Khadijah. Itu kan memuliakan istri banget gitu. Artinya ketika Rasulullah SAW sering kirim hadiah kepada sahabat-sahabatnya Khadijah, bahkan bertahun-tahun setelah beliau wafat. Jadi mawaddah ini dalam bentuk apa? Setia mengenang kebaikan pasangan, bukan hanya pada saat hidup. Dan tidak pernah ngangkat suara kepada Khadijah. Nggak pernah Rasulullah SAW untuk khot, jaga, nggak pernah. Ya Habibullah, wahai kekasih Allah. Padahal yang Habibullah siapa? Beliau alaihissalam. Kalau berma'ruf, kata-katanya baik. Kita ini Masya Allah, tinggi gede, gagah ganteng, kalau mulutnya comberan ya nggak kepake sama pasangan. Tinggi sampai mukanya, sampai laler aja kepleset gitu, saking mulusnya gitu. Pakai SPF 45, pakai krim pagi, krim malam, apa segala macam. Tapi kalau lisannya buruk, waliyadzubillah. Jadi para ulama menegaskan tidak ada satu riwayat pun Rasulullah SAW meninggikan suara atau membentak Khadijah. Artinya mawaddah ini kelembutan yang stabil, bukan suasana hati. Minum dari gelas nih. Minum dari gelas. Ya, minum dari gelas. Ya, ketika bekas tempat bibirnya Aisyah itu diputar sama Rasulullah SAW sampai tepat tepat dapat tempat bibirnya Aisyah. Itu. Kemarin saya dikasih video sama istri, ada minuman kayaknya orange juice deh, ada sedotan gitu. Istrinya ikut minum sebelahnya, ikut minum. Jadi dia makan di fast food kayaknya. Dia ikut minum istrinya. Dia ambil sedotannya dilepas, dia buka tutupnya, dia minum biasa. Istrinya langsung melotot sama dia. Gitu ya, ada maunya aja cium-cium gue loh, berbagi liur gitu kan ya. Langsung diambil, kocak sih. Diambil, langsung dipegang, mulutnya dikokopin ke suaminya. Terus apa, burgernya itu dijilatin terus dimasukin ke mulutnya suaminya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya ini konten ya, artinya eh, nggak jangan gitulah, jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu. Artinya kalau eh, Rasulullah SAW untuk makan dari bagian tulang daging tempat Aisyah radhiyallahu an gigit itu kan dicari banget gitu. Memang betul gigitan beliau yang dicari. Jadi menunjukkan kedekatan fisik dan emosi dalam hal-hal yang kecil. Ketika Ibunda Aisyah cemburu, budaknya Hafsah nganterin makanan pada lagi ada tamu Rasulullah SAW. Ya, ini kan jatah gue lah, ngapain lo ngirim-ngirim gitu bahasanya kalau sama ke Hafsah itu. Itu langsung ditampel gitu piringnya sampai jatuh berantakan makanan. Rasulullah SAW nggak marah. Wah, kalau kita udah mencak-mencak, yang lagi ada tamu dia bisa sopan nggak? Nggak ada. Rasulullah SAW nggak. Senyum aja sambil diberesin. Sambil bilang apa? Ibu kalian sedang cemburu. Masya Allah. Hadisnya Bukhari itu. Jadi mawaddah ini menahan menahan eh, kepedulian, memahami emosi pasangan tanpa mempermalukan. Pernah dengar ya lomba larinya Rasulullah SAW bareng sama Ibunda Aisyah gitu. Sampai Ibunda Aisyah menyatakan ini tanda cintanya beliau. Jadi pernah Rasulullah SAW memenangkan perlombaan lari itu, tapi begitu sudah
diulang lagi Rasulullah SAW kalah karena kecepatan Ibunda Aisyah. Artinya mawaddah ini melibatkan pasangan dalam aktivitas yang penuh dengan kehangatan. Rasulullah SAW waktu eh, ada budak-budak dari Habasyah yang mereka nari-nari, nyanyi-nyanyi, mereka main apa namanya tamborin gitu ya. Itu Ibunda Aisyah naruh naruh kepalanya tempelin pipinya ke Rasulullah SAW sambil menikmati lagu-lagu itu. Jadi susah saya ngomongnya kalau contohnya atau ketinggian gitu. Artinya gini, kalau itu cuma sekedar konsep di kita, bantu pekerjaan rumah itu Rasulullah SAW jahit sendal, jahit pakaian, merah susu. Bukan karena kurang kesibukan, tapi karena cinta. Saya nggak tahu di antara kita yang mau nyuci piring, makanya waktu itu saya pernah bikin challenge suami yang lagi ngosek kamar mandi, coba fotoin. Jadi mawadah itu ikut meringankan beban sama pasangannya. Bagaimana Ali kepada Fatimah, bekerja keras tanpa ngeluh. Pekerjaannya berat, ngangkat air, nanam, mikul, sampai punggungnya sakit. Dan dia tidak mengeluh kepada Fatimah. Dan mawadah itu berjuang diam-diam demi keluarga. Ibunda Fatimah begitu juga, menggiling gandum sampai tangannya. Bapak tahu, gilingan gandum zaman dulu itu udah batu gede sampai jadi tapaknya, terus batu batu kecil di atas. Lebih kecil lah ukurannya, tapi sama bulat juga. Dan itu ada pegangannya, dan itu mesti digiling dengan muter. Jadi antara batu sama batu, nah, itu nanti luberan apa namanya tepungnya itu nanti melebar ke bawah. Jadi artinya mawaddah antara Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma itu saling menanggung kesulitan hidup dengan kesetiaan, tapi saling menenangkan gitu. Jadi berbagi beban hidup dengan penuh kerelaan itu juga luar biasa. Dan saling bercanda dalam kesederhanaan itu bagian yang, mohon maaf ya, saya mungkin agak ekstrim gitu ya. Perang kentut itu bentuk mawaddah. Tapi ada sebagian orang yang menganggap bahwa itu nggak sopan apa segala macam, itu soal lain. Ini bahasa kesepakatan gitu. Artinya ketika ada banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Ali dan Fatimah radhiyallahu anhum itu saling menghibur meskipun dalam keadaan kemiskinan. Dan eh, apa namanya? Banyak hal yang kemudian kalau kita lihat mawaddah ini tidak tergantung dari harta, tapi hati. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tadi saya bilang menghargai pasangan dengan kesabaran, dia nahan diri untuk tidak marah kepada istrinya. Karena dia yang masakin makanan, dia yang ngasuh anaknya, gitu. Sangat layak bagi kita untuk mendengarkan. Kadang-kadang istri cuma butuh kuping, nggak butuh solusi. Dan kadang-kadang agak awkward ya permintaan-permintaan atau pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Tapi ya begitulah. Artinya gini, kalau kemudian kita memahami bahwa kenapa Allah SWT menciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, itu yang paling melengkung. Antara tulang pedang-pedangan sampai tulang punggung itu yang paling melengkung. Jadi perempuan itu memang udah dasarnya bengkok. Dibiari dalam kebengkokan, dilurusin patah. Dalam Haji Wada Rasulullah SAW menyatakan, ittaqillah fin nisa. Bertakwalah kepada Allah untuk urusan perempuan. Ada inspirasi dari mana lagi? Abu Darda. Ya, Abu Darda dengan istrinya Ummu Darda. Itu saling menghibur ketika susah. Kata Ummu Darda, bilang begini, suamiku Abu Darda adalah orang terbaik. Dia membuatku merasa cukup meskipun kami tidak punya apa-apa. Artinya merasa cukup karena hati dipenuhi dengan ketenangan itu bukan fasilitas. Rasa. Rasa. Jadi mawaddah itu bukan mahabbah. Dan tidak ada kata cinta di dalam pernikahan. Yang serunya gitu. Ketenangan, perlakuan indah dengan kasih sayang. Itu luar biasa. Abu Bakar ya, itu menjaga nama baik istrinya. Abu Bakar radhiyallahu an itu sangat keras terhadap dirinya sendiri, tapi sangat lembut kepada istri dan anak-anaknya. Ketika istri beliau marah, Abu Bakar nggak balas, diam. Tapi menenangkan dan tetap menafkahi dengan ihsan. Artinya, mawaddah itu apa sih? Mawaddah itu tetap baik ketika pasangannya tidak dalam keadaan mood yang paling baik. Jadi balik lagi,
bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat itu mengejawantahkan mawaddah, kelembutan yang bisa dilihat. Jadi bukan sekedar cinta hati, bukan konsep, tapi perhatian kecil yang berulang. Menahan diri saat pasangan bersalah, menahan emosi pasangan, atau minimal kita pahami, tidak mempermalukan pasangan, menanggung beban hidup bareng-bareng, saling menenangkan dan ketika lelah atau cemburu dan seterusnya, dan melibatkan pasangan dalam keceriaan-keceriaan kecil. Jadi ini bagian yang sebetulnya sangat luar biasa. Nah, kita pengen dengar prakteknya gimana kalau teorinya kayak begitu tuh, Be. Tafadhol, Be, maskur, Be. Ya Allah, Ustaz. Ini saya nggak buka kamera karena berantakan itu luar biasa rumah itu. Kalau udah ditinggal sama istri itu, lagi keluar dia, lagi pergi, berantakannya minta ampun. Dan jadi malu ini kalau dibuka ini, dan nggak bisa saya apa namanya diumpetin atau gimana gitu. Ini di Santai, Be. belakangnya Itu pakai bentuk mawadah apa? juga, Be. Iya. Waddah, Masya Allah. Kalau orang Arab itu mawaddah itu berasal dari dua huruf, waw dan dal. Waddah, waddah ya. Waddah ya kasih sayang, waddah yang cinta mendalam. Jadi gini Ustaz, Ya. eh tanpa saya hanya ingin memandang dari sudut lain dan kemudian mencontohkan dalam kehidupan hari-hari dan memberikan clue sebagaimana motivator biasa gitu, memberikan kata-kata yang simple, sederhana sehingga menjadi momentum ingatan yang tak akan pernah lepas di kepala. Apa itu? Begini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jangan pernah buka peluang untuk tidak disetujui oleh pasangan Anda. Jangan. Jangan buka peluang untuk tidak disetujui. Itu kata-kata kuncinya dulu. Jangan sekali-sekali buka peluang yang kalau kita sampaikan atau kita lakukan kemungkinan tak disetujui, ya itu hindari. Yeah. Jangan buka peluang untuk tidak disetujui. Itu kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi open-ended questionnya nggak boleh negatif ya, Be? Nah, Ustaz. Mau Nah, makan Ustaz, nggak? bertanya Mau pun kalau makan nggak? umpamanya Gitu itu ada ujung terakhirnya jadi negatif. ya, itu jangan buka peluang untuk tidak disetujui. Makannya dikit atau banyak? Enakan gitu ya. Makannya pakai sambal atau enggak nih? Kali ini mau pakai telur apa enggak? Campur apa enggak gitu ya. Mau bangku Atau apa tahu-tahu suapin? sajikan aja. Mau bangku apa Ya, suapin? ya Allah ya Rabb. Eh, mengapa Rasulullah demikian lembut kepada Khadijah? Jawabannya ya karena Rasulullah gitu kan. Tapi di balik itu saya mau ngambil sudut lain. Karena Khadijah. Karena Khadijah yang mulia. Sehingga begitulah Rasulullah memperlakukannya. Bukankah ada ketika Rasulullah marah kepada istri-istrinya dan menyuruh kalian memilih Allah atau Rasulnya atau memilih harta sepeninggalan Khadijah? Jadi Rasulullah bisa bersikap tegas kepada istrinya dan bahkan mengancam menceraikan pun juga pernah Rasulullah lakukan. Tapi kenapa dengan Khadijah begitu? Maka jawabannya ya karena Khadijah. Karena itu, wahai para ibu, perhatikanlah Khadijah gitu loh. Perhatikan Khadijah, baca bukunya, ya. Apa perlu kita cariin lagi buku nih, Ustaz Kholis nih? Kita bagi-bagi lagi buku Khadijah nih. Yang Ya, kemarin belum Be, dibahas, nanti Be. saya carikan, Be. Yang kemarin belum dibahas, Be. Yang kemarin belum Satu-satu, kita Be. kupas itu. Iya. Ya. Tahun depan insya Allah. Jadi Khadijah, ntar saya siapin bukunya tentang Khadijah yang paling lengkap, ya, kisah cinta Khadijah. Jadi memang Khadijah gitu loh. Sehingga Rasulullah begitu gitu. Karena Khadijah. Tadi pertama kenapa saya udah jawab ya. Karena beliau Rasulullah yang terjaga. Karena beliau Rasulullah. Karena adabani Rabbi, kata Nabi, fa'ahsin ta'dibi. Telah mendidik Tuhanku akan aku, maka menjadi terbaiklah pendidikanku. Ya, adabani Rabbi, telah memberikan pelajaran adab dari Tuhanku kepadaku. Fa'ahsin ta'dibi. Maka sebaik-baik
ya pendidikan itu ya ini dia aku yang dididik oleh Tuhanku, begitulah maknanya. Dan yang Nabi katakan ya, adabani rabbi fa ahsin ta'dibi, karena Rasulullah. Udah saya jawab. Jadi bukan karena saya mengecilkan, bukan. Itu pertama. Yang kedua, mengapa begitu? Ya karena Khadijah. Jadi Khadijah yang demikian lemah lembutnya itulah yang membuat Nabi selalu mengatakan hal-hal yang begini, 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 begini. Andai kata Khadijah seperti salah seorang yang tak perlu kita sebut namanya, ya, memilih harta, maka tentu ketegasan Nabi pun akan terjadi. Lo milih gua atau milih harta? Lo milih Allah dan Rasulnya atau memilih ghanimah? Silahkan pergi dengan ghanimah kalian. Kan pernah Nabi lakukan demikian. Bapak Ibu, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan. Jangan bertanya kalau seandainya itu nggak berkenan dijawab. Jangan buka peluang kalau kira-kira nggak disetujui. Jangan lakukan apapun yang kira-kira dia itu nggak mau. Jadi harus meredam di situ. Itulah Khadijah yang sebenarnya. Seperti Ustaz Dodi katakan tadi, mawadah, wadah ya untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, sakinah, sakana, sakan, jadi tenang gitu ya. Kalau kok ada ketika pulang kok nggak tenang, ini berbahaya sekali istri yang begini. Dia takut ditanya, takut dibongkar, takut dilihat, takut di ini, takut di itu, dan seterusnya. Sehingga terjadi satu kata Vina Panduwinata dalam 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 kasetnya bersama Iwan Fals dulu, dia pernah duet sekali-sekalinya. Katanya, maaf kasih, sudah terlalu lama kita saling dusta. Tak mungkin ku bertahan, katanya gitu. Jadi saling dusta ya. Kata Iwan Fals dijawab lagi, tak terasa begitu cepat waktu berlalu. Gitu ya. Haruskah kita hancurkan mimpi-mimpi yang hampir menjelma dan seterusnya. Jadi izin saya menyampaikan begini. Di waktu tahun 2000-an, saya masih menjadi salesman, saya ada tugas di Lombok. Ketika saya tugas di Lombok, ada seorang, saya masih ingat, jalannya aja ya ingat, CV-nya ingat, CV 88, ya, di Lombok. Yang punya ownernya saya ingat, namanya Darminto. Darminto adalah seorang Chinese Kristen. Ya, seorang Chinese Kristen Darminto. Ketika itu sedang membangun CV88 Distribution Company bersama saya tahun 2000-an gitu ya. Saya masih bolak-balik ke Lombok, ke Jakarta, Lombok hampir tiap bulan. Oh, bukan hampir, memang tugas saya setiap bulan untuk memantau. Satu ketika seorang wanita, sales girl, ya, seorang wanita ya, yang disangka sudah pulang. Jadi kalau udah beres semua pulang itu Pak Darminto ngecek gudang. Ternyata ketika ngecek gudang, seorang sales girl wanita mencuri Pampers. Karena Pampers satu kota Lombok itu yang distribusikan kami pada waktu itu. Ya, mencuri Pampers. Ketika lampu dinyalain, kelihatan di sudut dia sedang mencuri dan dia mendektek begitu. Ala kulihal cerita ini saya lanjutkan. Darminto kemudian keluar dan mematikan lampu kembali dan keluar. Ya. Nah, kemudian malam itu saya ngobrol sama Pak Darminto, Pak Haikal. Saya sebut namanya lah si Wati ya. Wati mencuri Pampers. Tadi sore bubar kantor waktu saya periksa gudang. Waduh, nggak bisa didiamkan ini Pak, saya bilang. Darminto dengan santunnya berkata begini, jangan. Nanti dia malu. What? Saya bilang. Jangan Pak Haikal. Nanti dia malu. Besok pagi training, saya bilang. Besok pagi ada training. Kata-kata apa yang harus saya sampaikan kalau umpamanya peserta training itu pencuri? Saya bilang gitu. Jangan. Apalagi depan orang. Langsung aja jangan. Jangan sampai dia tahu bahwa saya tahu dia mencuri. Itu Fruity. Iya mana? Punya aku hilang. Ada kalau Bapak taruh kasur. Kasih. Bapak taruh kasur. Udah. Udah ya sayang.
Oke. Akhirnya saya terkagum-kagum sama sahabat saya Darminto ini. Jangan Pak Eka, nanti dia malu. Jangan. Cuman katakan saja halus, pelan di sekitar semua orang, jangan sampai tahu gitu loh. Bahwa yuk kita bangun bersama perusahaan ini. Mari kita bangun, mari kita kembangkan, mari kita ini gitu aja Pak ya. Saya pesan jangan sampai tahu. Saya cerita sama Pak Haika supaya tahu aja bahwa ada yang masih udah digaji besar, dikasih fasilitas, masih aja ada yang mencuri ya. Jangan. Saya bilang ini saya hidup di zaman apa masih ada orang yang ya astagfirullah beragamanya pun Kristen memperlakukan hal itu begitu. Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya tertegun malam itu hampir tak bisa tidur. Saya mikirin gitu ya. Kok begini gitu ya. Saya merasa terpukul dengan keislaman saya gitu loh. Yang akhirnya ya singkat cerita paginya saya memberikan pelatihan dan kemudian pelatihan selesai, CV88 maju, truknya sama saya waktu itu masih sewa, sekarang truknya udah lebih 20 truk gitu ya. Gudangnya nggak ada gudang, cuman ya dikit waktu itu, sekarang beli lagi samping kiri kanan, bikin gudangnya yang luar biasa besar, dan sekarang sampai ke tim-tim NTT, sampai ke Bali, sampai ke mana menjadi besar sekali, dan si pencuri itu sekarang menjadi seorang manajer, dan seterusnya perusahaan yang berkembang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mari kita kaji Darminto ya. Mari kita kaji Darminto. Dengan karyawannya yang begitu saja dia begitu, bisa nggak kebayang dia di rumahnya? Ya. Oke. Kebayang nggak di rumahnya dia memperlakukan istrinya? Dan setelah saya datang ke rumahnya, saya gitu, ya permaisuri kayak gimana coba? Ya itulah dia memperlakukan istrinya. Insya Ya, Allah. saya bilang gila ini manusia. Dengan karyawatinya aja dia berlaku seperti itu, ternyata di rumahnya dipermaisurikan, dijadikan segala-galanya. Orang berkata, wah Darminto takut sama bini, takut sama bini. Saya jelaskan, saya bilang, dan akhirnya tercetuslah kata-kata seperti apa yang dia bilang, apa yang Ustadz bilang tadi. Maaf, saya harus mengambil contoh yang jauh sekali, seorang yang kafir, yang tak percaya dengan Nabi Muhammad, dan dia bukan seorang Muslim, walaupun dia mengidolakan Nabi Muhammad, tapi dia tidak bersyahadat, saya anggap dia nggak berlaku. Dengan contoh yang Ustaz Dodi sampaikan, Rasulullah dan para sahabat, ini uncomparable. Tetapi disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberlakukan keadilannya. Gitu. Siapapun yang baik akan tumbuh, siapapun yang kasar akan tumbang. Apapun agamamu, apapun akidahmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dua kisah kontroversi yang saya sajikan, yang Ustaz Dodi sajikan ini, menunjukkan bahwa lihatlah kejayaan Islam pada zaman itu. Lihatlah tokoh-tokoh yang kita ceritakan itu tadi. Siapa Abu Bakar, siapa Umar, siapa Utsman, siapa Ali. Siapa mereka? Gubernur semua itu. Ente kira apa coba? Gubernur semua itu. Maaf, presiden semua. Maaf. Presiden semua itu. Empat-empatnya presiden loh. Manusia tertinggi di zamannya. Di zaman Abu Bakar number one. Di zaman Umar number one. Di zaman Utsman number one. Di zaman Ali number one. Cerita kemiskinan masa lalu. Tapi cerita berkelimpahan masa kini. Lihat Bilal. Seorang budak yang endingnya jadi gubernur. Lihat Amr bin As. Seorang pengembara yang endingnya menguasai seluruh Mesir. Ditunjuk oleh Umar bin Khattab penguasa Mesir. Mau contoh siapa lagi? Sahabat mana yang nggak kebagian sebagai wali kota atau gubernur? Semua jadi orang semua. Karena perlakuan itu. Darminto juga begitu.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa menjaga amanah yang Tuhan berikan ini, Anda tuh akan berjaya. Please deh. Anda yang merasa sulit saat ini, perhatikan kesalahan apa yang Anda lakukan. Kekasaran apa yang Anda lakukan. Bentakan apa yang Anda lakukan. Maki-maki apa yang Anda lakukan. Dan itu akan terus berlangsung sebelum Anda mencium telapak kaki orang itu. Berat memang. Ya memang berat, mau diapain. Karena Anda bersalah. Datangilah. Maafkan sayang. Maafkan. Tanpa harus menyebut kesalahan apa ya. Kita nimbul kesalahan baru ya. Karena biasanya ngelunjak kalau kita sebut kesalahan ya. Maafin aja udahlah gitu ya. Udah maafin gua aja lah. Jadi Ya. tambah panjang urusannya. Panjang urusan. Udah maafin gua aja lah. Maafin gua. Saya bersalah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, saya mohon ampun pada Allah. Yuk kita tahajud bareng, yuk kita sholat bareng, yuk kita sedekah bareng, yuk kita ini bareng. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan buka peluang untuk tidak disetujui. Walaupun itu menegur seorang maling dan minta, kalau gue tegur dia nggak suka, mendingan gue nggak usah. Gitu loh. Ini suami pulang malam, nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya. Kalaupun ada yang lain di sana, doain aja. Doain aja. Jeng-jeng. Gitu loh. Ya, kalaupun ada lipstik di baju suami ini, jangan ditanya, pura-pura nggak lihat. Saya berikan sesuatu untuk kenyamanan Anda. Saya berikan sesuatu ini untuk ketenangan Anda. Anda jangan merasa itu punya Anda, dia punya Allah. Jangan itu terjadi sama sekali di rumah. Parfumnya beda, jangan ditanya. Kenapa? Karena itu membuka peluang ketidaksetujuan. Jangan ditanya, yang gitu-gitu. Jangan ditanya. Dia lembur, pulang, nggak pulang, pulangnya pagi. Jangan ditegur, jangan ditanya. Bilang aja, ya Allah, capek sayang. Udah gitu aja. Saya menasihati sesuatu yang sangat wajar dan lumrah. Ada 2 video yang akan saya sampaikan. Nanti udah diputar belum satu saat Khalis? Baik, Mas Nandar sudah disiapkan? Nanti akan bisa sama Mas Nandar nih. Coba kita putarkan tentang ini ya. Ada satu film kisah nyata ya. Satu betul-betul TikTokan yang direkam. Jadi betul-betul dua-duanya nyata. Coba diputar tolong. Yang Ulangi Udah dikit. berapa lama? yang aku dengerin aku dulu. Yang Udah berapa lama? yang aku dengerin aku dulu. Yang aku bisa jelasin. Udah berapa lama? Siapa? Bisa jawab nggak? Bisa jawab nggak? Kamu pikir karena udah selama ini kamu ngebohongin aku bakal jadi lamanya gitu? Enggak ya? Udah berapa lama ini? Jawab! Sakit! Siapa? Yang pertama, soal Marwan. Kita itu udah sama-sama lebih dari 10 tahun, tapi kamu tetap nggak kenal sama aku. Ya kamu jujur dong sama aku. Aku nggak bohong! Dan soal papinya Gina, dia cerita ke kamu, semua itu kamu dengerin gitu aja. Anak kecil itu ngomong, kamu dengerin gitu aja. Kamu. Bentar ya, Pak. Nggak jadi itu, Pak. Hah? Aku ngapain? Ngapain? Hah? Dari kemarin udah gue putih ya, Bang. Belum kan udah kotor belum? Kamu nggak tahu. Saksinya banyak. Hah?
mengimbang. Gak ada yang ngomong. Hari ini memang kepekan nggak nyelesaikan ini. Ada apa lagi ya? Kami jangan minta mobil lah kak. Bro, selesaikan bagus-bagus ya. Iya iya kak, iya pak, iya pak. Gak apa-apa lu. Lu bukan lagi gini berdua apa aja lakukan. Kami pergi ke pekan kali ini daripada ini. Pak. Kita rental mobil itu ada bukti ceknya. Benar, Ini pelakarnya nih. Lo bikin ada keuangan di lahan bapaknya. Rima mau ke Pekanda udah. Dari kami kita tahu. Rima hari itu mau Gak ada. rumah dengan semuanya. Gak ada. Kalau lo berbuat baik. Rima ada Pekanda, Rima ada Pekanda. Kalau lu memang perempuan baik, lu suruh laki gua pulang. Iya ini kan Hargai dulu orang-orang yang tidur di sini, Bang. Hargai dulu. Ya, Bismillah. Rima ada Lo lihat. Baik. Mari kita lihat kejadian yang film bahwa wanita diajarkan begitu. Ya, wanita diajarkan begitu dan kemudian pada realitanya begitu. Dan ada ribuan, bukan ratusan Ustadz, ribuan yang seperti itu yang diupload ke TikTok, di Facebook, dan sebagainya. Dan puluhan yang bercerita langsung kepada kami untuk bagaimana solusinya. Lihat nggak kejadian ini? Teman-teman sekalian, please deh. Ya, please. Tahu ending dari semua ini, istri benarnya semua di penjara. Dan si laki-laki melanjutkan hubungan dengan si perempuan itu. Kenapa? Karena melakukan penyerangan dan itu ada pasal hukumnya. Dan semua wanita itu dipenjara dan keluar bisa gila itu wanita semua itu. Di penjara, ya, dibayangkan suaminya dengan si perempuan itu dan istri sahnya, endingnya semua di penjara, Ustaz. Kenapa? Karena dia melakukan kekerasan, karena dia melakukan ini. Ini memang sebuah ironi. Sebuah ironi. Tapi lihat nggak, mengapa kejadian itu terjadi dan latar belakangnya semua terjadi? Karena tidak ada sakinah, mawadah, warahmah. Tidak ada membuat ketenangan di rumah. Tidak bisa memberikan ketenangan di rumah. Kejadiannya akan seperti itu. Sekali lagi saya pesankan kepada wanita, jangan ditanya kalau itu menimbulkan suasana yang tidak enak. Mendingan nanyanya kepada Allah. Jangan mengadu kepada ustadz, jangan mengadu kepada ustadz, kepada kiai, jangan. Mengadulah kepada Allah karena pasti nggak bakal kecewa. Jawaban apapun dari ustadz, jawaban apapun dari kiai, jawaban apapun dari Habib, ada sesuatu yang mengganjal di hatimu. Karena dia nggak tahu yang sebenar-benarnya. Sekali lagi, ngadulah kepada Allah. Ngadulah kepada Allah karena di sana semua ada solusi, ada jawaban. Paling nikmat ngadu kepada Allah. Kalaupun suaminya seperti itu, maka dia akan kembali. Akan kembali. Kebablasan, enggak apa-apa urusan dia dengan Allah. Kalaupun bertanya, menangislah dengan air mata. Teman saya sendiri, Ustadz, teman, benar-benar teman, dua-duanya seorang dokter dan dokter. Si istri itu ngadu kepada saya karena suaminya beli mobil dengan tidur dan dengan sales girl yang jual mobil itu. Dia beli lagi, dia tidur lagi, dia beli lagi, dia tidur lagi, dan terus-menerus akhirnya dan seterusnya. Saya katakan, lo mau karena teman-teman SMP, teman SMA, saya bilang, lo mau tuntut atau cerai atau mau bikin dia kembali? Bikin dia kembali aja deh kalau begitu. Berlombalah dengan si perempuan sales girl itu. Berlombalah. Kalau lo kalah di tempat tidur sama dia, lo bisa menang dengan ketenangan dan masakan lo. Dengan aroma wangi ketenangan di rumahnya. Dengan sapu tangan hangat ketika dia baru pulang.
Sapu tangan hangat baru pulang, seperti yang Ustadz Dodi sampaikan, itu seperti bisnis kelas di Garuda. Begitu duduk, kasih sapu tangan hangat, dia nggak bakal dapat yang kayak gitu. Dan satu lagi, lu punya Allah yang nggak bakal kecewa. Sekali lagi, saya cukupkan dengan kalimat, jangan buka peluang untuk tidak disetujui. Jangan buka peluang untuk tidak disetujui. Laki-laki memang begitu, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan selesai semua urusan permasalahanmu. Kurang lebih seperti itu, Ustadz. Afwan, fadl. Speechless, Be. Masya Allah. Iya, jadi mempraktekkan mawaddah itu tidak sesederhana yang kita teorikan, tetapi memang ya contohnya tadi ketika biasanya ada sebab. Kalau tadi antum bilang kenapa Rasul begitu, ya karena Khadijah begitu gitu. Jadi kenapa suaminya begitu, ya bininya aja kayak gitu, lu bagaimana? Jadi kalau kemudian seorang suami yang tiap malam begadang terus, tiap malam main kartu, tiap malam main catur, tiap malam mancing, tiap malam badminton, tiap malam tenis, sekarang Ada padel yang gitu salah ya. sama bininya, Ustadz, ya. Iya, begitu pasti, Be. Ustaz Khalis, kita berbagi rahmat pagi ini. Masya Allah. Tafadhal masykur. Banyak inspirasi pagi ini dari Udin dan juga dari Babe. Mudah-mudahan momen paling penting adalah kita saat ini berbagi. Silakan yang ingin sharing, Tuh, bertanya. udah tawakal langsung tuh. Udah, iya. Silakan Pak, tawakal. Bertawakal sekarang ya. Siapa Udin? Dah, silakan dah. Oh, ini Uni aku udah, Yuni. ya, HP aku lagi dicas. Maaf ya suaranya Siap. agak serak. Iya nih, Mau ada tanya, apa nih? Bukan ini, kebanyakan ngomel kan? enggak udah lagi pilek. Iya. Kan Ya, jadi, orang Padang tuh banyak pecaka kan. Biasa. iya emang ya udah pastinya antara aku sama suami pastinya banyakan ngomel aku. Sampai Lanjut panas nih. kali ya telinganya. Iya. Jadi udah. Ini emang, ini disclaimer dulu di awal, ini emang ngomongin orang. Asal nggak Tapi sebut udah nama nggak mengambil apa-apa, pelajaran. pelajari kasusnya aja. Iya. Jadi itu anak kan udah menikah, jadi teman-teman yang datang ke rumah itu selalu aku bilang jangan di luar karena suami aku nggak bisa nganterin dan sebagainya lah. Akhirnya teman-teman yang pengen ke rumah ketemu aku ya udah mereka lah datang ke rumah. Nah jadi banyak lah ini itu apa teman-teman datang ke rumah, ada yang cuma mau lihat keadaan aku doang, ada yang curhat, ada yang minta inilah minta itu, maksudnya minta solusi atau apa. Nah datanglah suatu hari teman, dia tuh emang pernah deket sama aku, terus dia datang untuk curhat gitu. Untuk curhat, dia curhat kalau misalnya dia tuh udah kandas rumah tangganya gitu. Dia diceraikan oleh suaminya gitu. Jadi dia tuh kayak stres gitu. Kenapa dia datang ke aku? Karena aku di angkatan itu termasuk orang yang lama menikah gitu. Nah, lalu dia curhat gimana lah, pokoknya dia cerita semuanya. Karena dia itu tidak meminta solusi, udah. Jadi dia nggak nanya menurut kamu aku salahnya di mana, begitu. Jadi aku nggak ngasih tahu gitu. Walaupun sebenarnya aku tahu salahnya tuh di mana sampai dia tuh dikembalikan ke orang tuanya sama suaminya. Jadi dia itu udah apa? Karena dia itu karirnya itu adalah di bidang public speaking. Jadi dia itu apa? Kemana-mana gitu, bahkan naik pesawat keluar kota gitu begitu. Iya. Ketika sudah menikah, suaminya mengizinkan, tapi asalkan begini dan begitu kata suaminya. Jadi suatu hari kenapa dia diceraikan itu, dia setelah berdebat sama suaminya, lalu dia tetap ngambil job di luar kota gitu. Akhirnya ketika dia pergi, tiba-tiba dia dapat telepon dari papanya bahwa suaminya itu sudah menceraikan dia kayak gitu. Ya begitulah. Makanya dia tuh kayak nggak terima gitu, dia curhat sama aku gitu. Akhirnya aku sama suami ketika dia udah nyampe rumah ya udah dia masih dalam masa idah nih. Ya udah akhirnya aku bilang ke suami, aku nggak bilang ke suami ke teman aku udah cerai, aku bilang begini, Bi teman aku lagi sakit, suaminya nggak bisa nganterin ke sini. Jadi suaminya juga nggak bisa jemput, yuk kita anterin gitu. Ya udah akhirnya aku anterin. Nah di tengah jalan dibilangin ke aku kayak gini, cariin dong suami yang kayak suami kamu. Waduh yang overthinking aku udah
sampai dia bilang begitu padahal dia Ya baru udah sama suami diingetin. aku aja, itu Nggak mau. mestinya. Ya, jadi tuh aku kayak overthinking gitu. Kenapa dia bilang begitu gitu kan? Terus kayak oh ya udah kataku. Nanti aku cariin kataku ya udah. Nah, yang pengen aku tanyain udah. Karena aku mendengar semua cerita dia dan menurut aku satu aja menurut aku banyak sih sebenarnya kesalahan yang menurut aku dia salah. Cuman mungkin aku tuh ada satu hal yang dia cerita kalau dia pengen ayam geprek dia malah bilang ke adeknya gitu. Dia bilang ke adeknya, Dede, kakak pengen ayam geprek, abang nggak peka. Kalau menurut aku sebagai seorang istri, ngapain lu bilang ke adek lu, harusnya kan sama suami lu aja lu bilang gitu kan. Cuman aku karena nggak mau menyinggung perasaan dia, karena dia tuh lagi sedih, nangis bombay, curhatnya tuh panjang. Akhirnya aku cuma diam doang. Kalau menurut aku disitulah mungkin suaminya sakit hati kayak gitu. Nah, satu lagi yang pengen aku tanyain udah, apa sebenarnya yang bikin suaminya itu ngelepasin dia begitu saja kayak gitu? Bahkan ya pokoknya nggak pernah lagi menghubungi dia kayak gitu. Apa sih kesalahan dia sebagai seorang istri? Dan untuk info mereka ini sama-sama orang Padang udah gitu. Syukur deh. Jadi biar kesalahan ini nggak aku lakukan, makanya aku ketika suami aku bertengkar sama aku, terus dia langsung pegang HP, takutnya dia langsung kembaliin aku ke orang tua, takut sampai trauma kayak gitu kayak, aduh jangan pegang HP dulu, udah jangan pegang, kamu mau ngapain kayak gitu. Jadi aku nanyain ini apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh istri kayak gitu, agar kita tuh nggak dibuang sama suami sia-sia kayak gitu. Ya begitu deh, syukron. Apa Dolbe? Dari kata-kata di mobil aja, carikan suami yang seperti ini. Mohon maaf sekali. Udah menunjukkan betul-betul wanita tidak punya adab dan pantas untuk dikembalikan. Itu udah ada orangnya loh, ada istrinya loh, ada suaminya loh. Cariin yang kayak begitu. Dan lah, haula wala quwata illa billah. Memang nggak punya adab, memang nggak punya dan pantas untuk dikembalikan. Pantas sekali untuk dikembalikan. Dan ibu berhati-hati. Pikiran itu bahaya. Ya, kalau ibu punya overthinking begitu, ibu tuh meminta dikembalikan, suka atau tidak suka. Hati-hati ya, Bu. Hati-hati sekali. Pikiran itu adalah apa ya, akan menuntun ya, semua itu akan takluk kepada pikiran. Pikiran itu punya sinyal, pikiran itu punya resonansi, pikiran itu punya waduh ya, luar biasa ya. Jangan pernah berpikir negatif. Jadi mohon maaf sekali, wanita yang ibu ceritakan itu memang pantas untuk dikembalikan ke orang tuanya, karena dari cerita yang sesingkat itu menunjukkan ketidakberadaban, menunjukkan kesopanan, sampai ngomong di depan suami orang, cariin suami yang kayak gini di saat masih suasana masih dalam masa iddah ataupun dalam sudah diceraikan. Itu nggak bagus sama sekali. Keluar rumah pun nggak diizinkan dalam Islam ketika masa iddah, nggak diizinkan ya. Tapi ya apa boleh buat, supaya jangan terjadi pada kita. Tadi saya udah kasih kata kuncinya. Jangan buka peluang untuk tidak disetujui. Ya, jangan buka peluang untuk tidak disetujui. Kakek saya, ketika anak keenamnya wafat, kakek saya tidak menikah lagi dan memilih sendiri dan membesarkan enam anaknya. Kebetulan baru saya lihat fotonya. Baru saya pegang fotonya. Nih. Iya, Oyen. Nih, lihat. Foto zaman dulu. Kakek saya orang Hadramut. Yang paling kecil itu ayah saya. Yang tengah-tengah itu ayah saya, laki-laki itu ayah saya. Dan kakek saya membesarkan enam-enamnya ini semua. Ketika jadi menduda dibesarkan. Ini tiga-tiganya wanita nikah dulu semua. Lalu tiga-tiganya laki ini nikah semua. Setelah dia tinggal sendiri, baru dia nikah lagi, Ustadz. Usianya waktu nikah lagi itu 80-an. 80-an dia baru nikah lagi. Dan kemudian dari umur 80 itu punya anak 5 lagi.
Dan anaknya terakhir itu ketika dia berusia 96 tahun. 96 ya kalau nggak 98 baru punya anak lagi. Nah, saya melihat kasih sayangnya beliau itu luar biasa kepada anak-anaknya, dan sakinah mawadah warahmah diterapkan itu ya. Ketika anaknya masih besar baru dia mau menikah lagi karena dia tidak mau menyakiti anaknya. Lihat nggak suasana di mana nggak mau buka peluang untuk tidak disetujui, bukan hanya kepada pasangan, tapi kepada anak-anak juga. Jangan lakukan sesuatu yang kalau dilakukan kayaknya nggak setuju nih, nah diem. Mengalah saja. Jangan sampai keluar kata-kata yang kayaknya nggak disetujui nih, gitu. Saya memberikan uang cukup besar kepada istri. Lalu kemudian habis dalam waktu singkat. Kalau saya tanya, dia setuju nggak? Nggak setuju. Saya nggak bakal tanya. Nggak bakal tanya. Kenapa? Karena kalau saya tanya, dia mungkin nggak enak. Mendingan saya tidak tanya. Jangan buka peluang untuk tidak disetujui. Izin, pamit. Baik, baik. Masya Allah. Kalau dari Ambo, menambahkan sithik sih. Yang pertama itu dia sudah tidak taat kepada suaminya ketika disuruh jangan ambil job luar kota, dia tetap ambil job luar kota. Jangan di otak tuh ada piti sadonyo. Jadi cuman mikirin duit, yang penting dapat duit banyak itu. Mau public speaking bagus, tapi kalau kelakuan nggak bagus, ya nggak bisa juga, gitu. Nah, kenapa suaminya begitu? Malas sudah diomongin nggak bisa, apa nggak bisa, udah salah satu cara yang paling pas ya begitu. Istri kalau sudah nusyus, ya begitu dalam Islam. Dan itu tindakan yang benar sudah. Dan begini, untuk kawan Uni tadi itu, kalau dia melihat ada kebaikan pada suami orang, mestinya dia melihat kenapa saya nggak dapat suami kayak begitu ya? Ada apa dengan saya? Kalau katanya Fajar Sad Boy, dia mestinya kontraksi dulu. Introspeksi maksudnya. Dia introspeksi dulu. Kenapa saya nggak dapat suami kayak begitu? Bahasa saya, ya elunya gitu. Jadi kalau kemudian kita dapat pasangan yang begitu, kan gini, kalau di dalam Al-Quran itu, as-solihat disolihin gitu kan ya, yang baik-baik sama yang baik-baik juga, yang buruk ya buruk juga. Artinya kalau kita masih melakukan keburukan dapat pasangan yang buruk ya emang gitu Allah nyetelnya. Kan kalau kita kembali ke surat 30 ayat 21 kan clear ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Pasangan itu dari jenismu sendiri, bukan dari malaikat, bukan dari keledai, bukan dari buaya, dari jenismu sendiri. Tapi sebagian LGBT menyatakan bahwa itu kan dari jenismu sendiri. Kan sejenis. Muka lu jauh, deket gua garuk. Kacau banget mikirnya. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa Allah sudah menganugerahkan pasangan itu untuk kita, nah disinilah kemudian kita mampu nggak menghadirkan tadi, mawadah itu bukan bentuknya konsep pemikiran, tetapi bentuk perlakuan-perlakuan. Sudah sehebat apa kita kalau kemudian misalnya gini, contoh kasus. Ada laki-laki yang tidak menafkahi istrinya karena istrinya sudah bisa cari nafkah sendiri. Nggak benar itu. Nggak benar itu. Gitu. Ya agak susah ada kalau orang udah diajak berilmu nggak mau, ya sudah. Kan gini, kalau beberapa ulama bilang al ilmu khasyatullah. Ilmu itu membuat kita makin takut sama Allah.
Jadi kalau dia sama suami saja berani ngambil job luar kota karena nggak taat sama suami, lah apalagi Allah. Gitu. Rasulullah SAW aja bilang kalau ada manusia yang boleh sujud sama manusia, istri itu sujud sama suami. Sampai sebegitu tingginya posisinya. Karena kan gini, perempuan itu nifsul akal wadin. Perempuan itu akalnya setengah, dinnya setengah. Ini bukan masalah gender yang ngomong gitu Rasulullah SAW. Ini bukan karena para pria yang ngomong di depan Anda terus kita pengen superior. Enggak. Rasulullah SAW yang bilang begitu. Wah ini kita keren nih, live from Mekah nih. Di atasnya Ustaz Khalis itu live from Mekah. Padahal gambarnya Madinah. Madinah. Madinah, Ustaz. Iya, live-nya live from Mekah. Nggak tahu Mas Chandra. Nah, langsung hilang live from Mekah. Jadi ketika kita tahu bahwa ada bagian-bagian yang memang karena ulah kita sendiri terus malah dikasih kayak begitu, harusnya setiap kita tahu bahwa oh saya dikasih pasangan yang begini karena saya begini, ini udah paling pas sama saya. Maka saya sering bilang pakai mantra. Kalau para pria itu mantranya adalah dengan semua kekuranganmu engkau sempurna untukku. Tapi kalau mantranya para wanita, kalau memang ini jalan ke surga, saya ikhlas. Dah itu aja. Closing Ustaz. Besok masih ngobrol lagi kita nih. Insya Allah. Masya Allah. Besok masih lanjut, cuman Insya Allah. izin saya menyampaikan satu kisah nyata yang baru kejadian minggu lalu kepada saya pribadi dan istri, Ustaz. Ya. Istri bertanya, Pak, Kal, kok belum transfer gitu katanya. Istri bertanya begitu, kok belum transfer? Rupanya handphone lagi di meeting, jadi lama gitu. Sore baru saya pegang lagi, nggak jawab-jawab. Tanya lagi. Saya bilang, kita udah bersama sejak saya di bangku SMA. Ya, sejak saya di bangku SMA kelas 2, mohon maaf ya, bukan buat contoh. Sejak SMA kelas 2, saya udah pacaran dengan dia. Dengan istri saya ini, saya SMA kelas 2, Ustadz. Sudah pacaran dengan dia. Kalau dihitung sekarang, jadi saya udah pacaran sama dia sejak usia 15 tahun, Ustadz. Sampai 55 sekarang. Lebih 56. Jadi 40 tahun saya bersama dengan istri saya nih. 40 tahun saya bersama istri saya ini 40 tahun. Buat gambaran aja kedekatan kita kayak apa gitu. Saya bilang sama dia gini. Supaya hidup kamu tenang dan nyaman, jangan pernah bertanya lagi kapan ditransfer. Karena kewajiban saya pasti transfer tepat waktu dan tepat saatnya. Rupanya hari itu nggak bisa transfer, Ustadz. Karena saya udah habisin transferan saya nyumbang semua untuk Palestina, Ustadz. Ya. Jadi masih ada WhatsApp-nya itu. Oh, di handphone ini. Masih ada di handphonenya. Di sini handphone. Saya screenshot transferan saya ke Palestina. Ya. Saya screenshot. Saya kirim ke dia. Saya bilang gini. Duit kita tabung untuk kita ambil lagi di akhirat. Saya bilang gitu. Ya, duit kita tabung untuk kita ambil lagi di akhirat sama Allah. Dia memberikan senyum sumringah, memberikan apresiasi, amin ya Allah dan seterusnya dan seterusnya. Dan dia berjanji ini terakhir kali dia bertanya kapan transfer. Jadi saya nggak bisa transfer karena udah jatah hari itu udah habis untuk Palestina, Ustaz. Nah, akhirnya tercetus gitu loh. Kata-kata ke Ustaz Kholis. Jangan buka peluang untuk nggak disetujuin. Nggak usah nanya, pasti ada gitu. Itu hanya untuk menggambarkan begitu. Izin. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan, Babe dan juga Ude yang sudah menemani Kadzalik, kita. barakallah. Mudah-mudahan jadi bagian upaya kita untuk terus memperbaiki diri ya. Ya, Rob. Dia memang harus introspeksi diri, terus punya semangat untuk menata diri dan tadi kata-kata sakti dari Babe dan juga Ude ini mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan karena memang mawadah itu sebagai kata Ude itu bukan hanya tataran konsep ya, bukan hanya tertera di ide tapi adalah sebuah aplikasi, sebuah ejawantah, sebuah pengamalan dalam sehari-hari kita dan mencintai itu adalah sebuah kata kerja saja. Sebuah kata kerja yang aktif yang terus kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua Allah mampukan untuk memaknai mawaddah warahmah ini dalam aplikasi kita di kehidupan kita sehari-hari. Ya, Rob. Allahumma amin. Alhamdulillah, musyawarah sekali lagi jazakumullah khairan katsira dan Damain juga sudah menemani kita di pagi ini. Mudah-mudahan terus ya istiqomah kita hadir dalam majelis ilmu ditemani oleh para guru kita di Majelis Quran Indonesia dan ini sebuah upaya untuk memperbaiki diri kita. Amin Allahumma amin. Dan mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kehilapan. Assalamualaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai